Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kembali lagi bersama kami di channel Madhub Tak Jujur. Yang baru bergabung di channel ini, yang belum tahu, channel ini saya buat untuk perlebahan ya, khususnya untuk perlebahan lebah madu. Ada kelanceng, ada jenis ondoan atau api sarana, juga ada melifera. Cuma baru kelanceng dan juga api sarana yang ingin saya publikasikan. Nah, kali ini saya ingin membagikan ilmu tentang kekurangan atau kelemahan dari Queen Excluder. Jadi yang bulan kemarin atau mungkin video yang dulu itu saya sudah membagikan cara penggunaan manfaatnya tentang Queen Excluder. Tapi kali ini saya ingin membagikan tentang kelemahan Queen Excluder. Sebelum teman-teman melanjutkan video ini, jangan lupa yang belum subscribe, subscribe dulu agar teman-teman mendapatkan notifikasi ilmu terupdate dari kami ya. Kita masuk kelemahan Queen Excluder. Kelemahan Queen Excluder yang pertama adalah secara harga lumayan mahal ya. Segini kurang lebih harganya antara 10.000 sampai 20.000. Nah, ini lumayan mahal ya, terutama bagi yang masih belajar. Jadi saran saya kalau teman-teman beli yang seperti ini, jadikan 4 solusinya. Kalau memang mahal, di sini kita potong jadikan 4. Pakai cutter nggak apa-apa, terus juga pakai penggaris, atau bisa lagi dipotong menjadi 2 terus jadikan 4. Ini saya ada contohnya. Kalau saya sih biasanya tak bikin jadi satu aja. Ini yang di sini bisa kelihatan, ini satu ya. Ini yang saya kasih topping atas, semuanya juga saya kasih satu semua. Yang ini juga satu. Nah, ini bisa kelihatan teman-teman. Jadi saya nggak segini kasih semuanya, enggak. Jadi kalau yang masih merasa harganya terlalu mahal, ini bisa dipotong menjadi 4 atau bisa menjadi 8. Untuk lubangnya sendiri pakai 3 lubang nggak apa-apa. Kalau saya sih biasanya panjang ya lubangnya, supaya nanti keluar masuknya bisa lebih cepat. Terus kelemahan yang kedua untuk excluder adalah si lebah pekerja itu susah untuk masuk ya, terutama bagi yang lebah pekerja yang membawa polen. Bisa kita lihat di sini contohnya, sampelnya. Bisa kita lihat teman-teman, ini kelemahan Queen Excluder. Ini teman-teman bisa lihat, ini saya kasih 2 karena lubang pintunya itu terlalu besar ya, jadi saya kasih 2. Biasanya kelemahannya adalah sumber pakan polen yang terhalang oleh Queen Excluder. Jadi pas si lebah itu masuk tapi polennya di kaki yang terlalu besar, walhasil mereka itu ini pada jatuh ya. Polennya ini yang di bawah kelihatan nggak? Kan saya dekatkan. Nah, ini pada jatuh. Ini biasanya di sini nanti jatuhnya, terus mereka juga akan buang-buangnya di bawah sini. Nah ini jadi kelemahan Queen Excluder adalah kadang lebah pekerja yang kakinya membawa polen yang besar, terus mereka kesusahan masuk. Biasanya mereka akan menjatuhkan polennya di depan sarang ya. Itu salah satu kelemahan Queen Excluder. Kelemahan yang selanjutnya Queen Excluder adalah si ratu biasanya yang mau kawin itu susah ya. Jadi buat teman-teman yang lagi proses pergantian ratu, usahakan Queen Excludernya itu dicopot terlebih dahulu, atau kita bisa geserkan ke atas. Bagaimana contohnya? Kita lihat ini. Di sini ada lebah serana saya, koloni saya yang satu ini yang lagi proses pembuatan ratu. Jadi saya buka. Nah, ini bisa kelihatan teman-teman. Jadi cukup dimiringin saja, nggak usah kita copot semuanya. Kita hanya ambil paku payung. Saya ngencengnya pakai payung ya teman-teman. Terus saya cuma tarik ke atas saja, terus saya kencangin. Udah. Ini supaya si ratunya bisa keluar untuk kawin ya. Jadi ratu itu kawinnya itu di luar, bukan di dalam. Terus juga kadang si drone dan juga banyak yang mati ya. Jadi kelemahan pakai Queen Excluder adalah jika adanya drone itu nggak bisa keluar, terus juga nggak bisa masuk. Jadi terhalangnya di situ. Kalau di dalam sumber pakannya banyak, mungkin drone-nya bisa hidup. Tapi kalau sumber pakannya sedikit, drone-nya juga nanti akan mati. Jadi alangkah bagusnya kalau teman-teman lagi proses pergantian ratu atau ada calon ratu, itu kalian copot saja, atau kalian dimiringin seperti yang tadi saya berikan gambarannya.
Mas, tapi nanti kalau minggat bagaimana? Kalau nanti kabur bagaimana? Ya, tetap ada kemungkinan kabur. Bahkan mungkin kemungkinan kaburnya bisa 70% atau mungkin paling sedikit itu kemungkinan kaburnya 30%. Paling banyak bisa nyampe 70%. Nah, itu kaburnya pasti biasanya karena ketidaknyamanan atau ada sumber pakannya. Jadi buat teman-teman yang ingin membuka Queen Ashley-nya ke atas itu, kalau bisa itu vegetasinya dibagusin terlebih dahulu agar mereka nyaman, agar mereka sumber pakannya terpenuhi ya. Yang kedua juga, kalau seperti saya sendiri juga, walaupun di sini sudah banyak AMP, ada Porana, ada Kaliandra dan sebagainya, saya pun membuat jebakan ya teman-teman. Jadi di sekitar budidaya saya ini kurang lebih berjarak 50-100 meter, saya taruh jebakan saya teman-teman. Dan bila ada lebah saya yang kabur atau mungkin pecah koloni, mereka akan masuk ke tempat budidaya, mereka akan masuk ke tempat jebakan yang saya pasang. Di sini adalah tempat budidaya saya teman-teman. Kurang lebih mungkin di sini ondoannya cuma ada kurang lebih 10 ya. Nah, biasanya mereka itu akan kabur dari tempat sarang itu nggak terlalu jauh. Awal-awal itu hanya terbang mungkin kisaran 5-10 meter. Ketinggiannya bermacam-macam tergantung tempat vegetasi teman-teman. Kalau nggak ada pohon yang tinggi, mungkin mereka akan hinggap di pohon yang rendah. Nah, kemarin saya sudah pernah mencoba membuat sarang jebakan untuk Apis serena kurang lebih berjarak kurang lebih 100 meter. Akan saya kasih contoh gambarannya. Ini tempat budidaya saya di sini. Terus saya kasih jebakan di sebelah sana teman-teman, kurang lebih berjarak 100 meter. Kita ke sana dulu. Nah, ini buat teman-teman ya, yang budidaya, usahakan juga mempersiapkan jebakan. Tujuannya itu, kalau memang ada koloni kita yang pecah, itu kalau bisa masuknya di tempat jebakan kita ya, bukan tempat jebakan orang lain. Yang kedua juga, sebagus-bagusnya, sebisa-bisanya kita menjaga koloni tetap ada rawan pecah ataupun kabur. Jadi alangkah baiknya kita juga membuat jebakan teman-teman, agar nanti tidak ada kerugian di kita ya teman-teman. Masalahnya saya pernah menemukan kasus ada teman saya yang budidaya serana. Ternyata dia itu budidayanya banyak, kurang lebih ada 50 serana, tapi tetap ada rawan minggat, bahkan bisa banyak minggatnya. Dia sudah budidaya kurang lebih dari remaja, sekarang sudah hampir mungkin puluhan tahun, tapi tetap ada rawan minggat ataupun kabur. Kelemahan dia tidak mau membuat jebakan ya teman-teman. Jadi selepas dia yang kabur itu masuk ke tempat orang lain, akhirnya terjadi permusuhan. Jadi buat teman-teman yang ingin budidaya, usahakan juga ngasih jebakan ya, supaya nanti tidak ada terjadi permusuhan atau mungkin ada rasa ketersinggungan. Di sini tempat saya memasang jebakan kurang lebih berjarak 100 meter dari tempat budidaya saya. Ini cara buatnya mudah teman-teman. Saya hanya menggunakan kayu yang ukuran cuma 1 cm, panjang mungkin kurang lebih di sini 20 cm, tinggi kurang lebih mungkin 18 cm, kurang lebih seperti itu teman. Nah, ini lubangnya juga segini, nggak terlalu banyak. Kemarin di sini saya nyoba, alhamdulillah berhasil. Jadi koloni saya yang pecah itu kaburnya ke sini. Sudah ada 3-4 kali percobaan, alhamdulillah berhasil teman-teman. Maksudnya itu percobaan saya memberikan jebakan di sini, koloni saya yang kabur dan koloni saya yang pecah koloni, mereka akan terbang ke sini. Terus bukan cuma satu teman-teman, kalau teman-teman menaruh jebakan juga kalau bisa jangan satu, kalau bisa lebih dari satu, antara 2 atau mungkin 4 ya. Di sini saya menaruh 3 teman-teman, di situ 1, di sini 1, bisa kelihatan. Oh ya, dikasih plastik mulsa ya teman-teman, tujuannya kan supaya kayunya itu nggak cepet kropos atau nggak cepet lapuk ya. Ini juga saya pakai plastiknya mulsa, terus saya lakban muter seperti ini teman-teman. Nah, belum ada lebahnya teman-teman. Oke, saya lupa, saya akan memberikan masukan lagi buat teman-teman. Kalau teman-teman ingin menaruh jebakan, usahakan itu jebakannya itu ada jarak tempat
pendaratan lebah ya. Jadi lebah kan seperti pesawat ya, jadi ada tempat landingnya. Ini kan landingnya itu nggak ada pohon ya, jadi kalau teman-teman itu naruh jebakan, usahakan ada tempat landingnya tuh masuk, jadi nggak terlalu sesak di depannya. Jadi ada kurang lebih berjarak mungkin 3 atau mungkin 2 meter untuk mereka masuk landing seperti ini. Terus juga kalau bisa di bawah pohon, jangan terlalu kepanasan ya, di bawah pohon yang kira-kira cukup rindang, tapi juga pintu masuknya atau tempat mendaratnya si lebat juga mudah seperti ini teman-teman. Nah, bisa kita lihat ya kan, di depan tidak ada apa-apa, kurang lebih seperti itu. Jadi naruh jebakan pakai kayu, dibungkus dengan plastik musa, terus pakai kawat ini bekas kabel supaya lebih awet. Kalau tali rafe itu nggak lama, cuma beberapa bulan sudah lapuk, sudah nanti bahasa Jawa itu tepok ya. Nah, itu teman-teman. Kelemahan selanjutnya adalah si lebah itu susah untuk bersih-bersih. Jadi si lebah itu sendiri juga suka dengan kebersihan ya. Biasanya mereka akan menyapu kotorannya untuk keluar. Mereka sapu, terus mereka akan membuang. Tapi kalau ada queen excludernya, itu di dalamnya itu kotor ya, nggak bisa diangkat keluar. Jadi buat teman-teman yang memasang queen excluder, usahakan itu harus dicek, takutnya ada kotoran, terutama lebah yang mati ya, itu kan nggak bisa diambil keluar atau susah. Jadi harus ada pengecekan pembersihan dari kita sendiri, kurang lebih seminggu sekali, atau paling malas mungkin bisa 2 minggu sekali teman-teman. Itu salah satu kelemahan dari queen excluder. Jadi tempat budidaya harus kita yang membersihkan, bukan si lebahnya. Kecuali kalau teman-teman itu nanti untuk awal-awal setelah dapat lebah, kita taruh queen excluder supaya tidak kabur ratunya. Kalau nanti sudah betah, bisa kalian copot, itu nggak apa-apa. Jadi penggunaan queen excluder itu hanya untuk menjaga supaya ratu tidak kabur teman-teman, dan juga supaya pas pemanenan itu ratunya tidak kabur, karena setelah pemanenan itu mereka merasa terganggu dan mereka merasa itu tidak nyaman. Jadinya si lebah ratu dan juga lebah pekerja itu akan kabur seperti itu teman-teman. Jadi pemasangan ini setelah kita dapat budidaya lebah madu, dan juga saat mau panen kita kasih. Nanti kalau sudah ada isi madunya lagi, atau sudah betah atau sudah nyaman, saat kita mengambil di alam sudah nyaman, kurang berjarak 1 bulan, bisa kita copot teman-teman. Itu adalah informasi yang saya berikan buat teman-teman. Bila ada kendala atau masukan, silahkan kalian komen di video ini. Terima kasih buat teman-teman. Jangan lupa yang belum subscribe dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.